Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar bagi kita semuanya? Harapan kita, kasih Tuhan tetap kita rasakan. Kasih Tuhan tetap menyertai kehidupan kita dalam perjalanan hidup yang terus kita jalani. Selagi masih diberikan oleh Tuhan kesempatan bagi kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu atas kasih dan penyertaan Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kami bersyukur karena begitu Tuhan mengasihi kami. Sehingga sebagaimana adanya kami pada saat ini, kami merasakan bahwa semua itu adalah karena anugerah Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Dan juga kami ingin menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami. Biarlah firman yang akan kami dengarkan akan kami mengerti. Dan ini akan menjadi kekuatan kami untuk meyakinkan kami akan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Matius 14 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian bunyinya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi dengan segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tenanglah, aku ini, jangan takut. Demikianlah suara Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, yang menyatakan kepada kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian yang terjadi dalam satu kisah perjalanan Yesus dengan murid-muridnya. Sesudah beberapa waktu mereka berjalan dengan perahu dan mereka ada dalam situasi yang gelap karena sudah tengah malam atau boleh kita katakan pagi-pagi yang sangat subuh sekali. Dan pada saat itu Yesus mendatangi mereka ketika mereka ada berlayar di atas perahu. Dan Yesus datang dan dia berjalan di atas air. Sesuatu yang tidak pernah mereka alami, sesuatu yang tidak pernah mereka lihat. Sehingga mereka ketakutan dan berteriak-teriak karena takutnya. Sehingga Yesus datang dan berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman yang kita dengarkan pada saat ini mengingatkan kita bagaimana Allah berkuasa. Dia berkuasa atas segala ciptaannya. Dia yang menciptakan air, Dia yang menciptakan danau, Dia yang menciptakan laut. Sehingga Dia berkuasa atas segala ciptaannya dan Dia tidak pernah dikalahkan oleh ciptaannya. Sehingga walaupun sekalipun itu air, Dia boleh berjalan di atas air. Dan bisa juga jikalau Tuhan mau, Dia bisa juga ada di dalam air dan juga ada di bawah air. Jadi artinya bahwa semua yang diciptakannya tidak pernah bisa menyakiti Dia, tapi Dia berkuasa atas seluruh ciptaannya. Dan juga apa yang kita melihat, apa yang kita lihat melalui firman ini, Dia melihat sesuatu, murid-murid melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat, sehingga apa yang terjadi, dia ketakutan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah dalam hidup kita juga sering terjadi hal yang demikian? Sesuatu yang belum pernah kita alami, sesuatu yang berubah, sesuatu yang belum pernah kita rasakan, membuat muncul ketakutan dalam diri kita. Ada rasa takut, ada khawatir. Mungkin selama ini
kita mempunyai uang masuk, rezeki kita banyak, terus sekarang tidak lagi. Mungkin selama ini kita utuh dalam satu keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, tapi sekarang tidak lagi. Kita juga ketakutan. Mungkin terjadi perubahan. Selama ini kita bekerja, sekarang pekerjaan kita pun tidak menentu. Itu juga membuat kita ketakutan. Dan akhirnya kita menjerit dan menjerit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi suatu perubahan, menghadapi sesuatu yang belum pernah kita rasakan, kadang-kadang tidak memberikan kenyamanan kepada kita. Tapi pada saat kejadian itu terjadi, Tuhan katakan, ini aku, tenanglah. Ini aku, tenanglah, jangan takut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu yang belum pernah kita rasakan, perubahan apapun yang terjadi dalam hidup kita sekarang, mungkin ada ketakutan-ketakutan yang menyelimuti dan menguasai hati kita. Yesus berkata kepada kita, jangan takut, tenanglah, aku ini, jangan takut. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan berkata kepada kita hari ini, tenanglah, jangan takut. Oleh karena itu, mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sehingga ada rasa damai, ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera menguasai kehidupan kita. Tuhan memberkati firman yang kita dengarkan pada hari ini, sehingga melalui firman ini kita semakin dikuatkan, diyakinkan untuk menjalani kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih berkat dan karunia-Mu, atas firman yang sudah kami dengarkan. Sungguh kami merasakan bagaimana besarnya kasih, bagaimana besarnya kuasa Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Tuhan, Engkau pencipta segalanya, sehingga Engkau menguasai segalanya. Engkau berkuasa atasnya, sehingga apapun bisa Tuhan lakukan, dimanapun Tuhan bisa ada. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk mengakui kemahakuasaan-Mu, sehingga kami selalu bersandar dan berserah kepada Tuhan. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, ketika kami mengalami sesuatu yang selama ini tidak pernah kami alami, ketika terjadi perubahan dalam hidup kami, karena situasi-situasi yang menyakitkan yang kami rasakan, mungkin itu masalah ekonomi rumah tangga kami, mungkin tentang keutuhan keluarga kami selama ini, mungkin juga karena pekerjaan kami, mungkin karena kesehatan kami, mungkin juga karena hal-hal yang lain, bagaimana pergaulan kami dengan sesama kami. Ya Tuhan, kami mohon, biarlah setiap perubahan yang terjadi, sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kami, membuat kami semakin teguh di dalam iman, percaya dan penyerahan kami kepada Tuhan. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Seperti firman-Mu mengatakan, tenanglah, jangan takut. Firman ini berkata kepada kami pada saat ini, supaya kami tenang, kami tidak takut. Terima kasih ya Tuhan, kami akan kuat. Bersama Tuhan kami akan kuat dalam meneruskan kehidupan kami. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk semua saudara-saudari kekasih kami dimanapun berada pada saat ini, yang bergumul tentang penyakit yang ada dalam dirinya, atau yang ada dalam orang-orang yang Dia kasihi. Tuhan sembuhkan. Tuhan berkata kepada mereka, Tuhan sentuh tubuhnya, sehingga penyakit itu boleh keluar dari dalam dirinya. Dan jikalau ada keluarga-keluarga atau orang-orang yang pada saat ini juga sedang berduka karena Tuhan mengambil orang yang Dia kasihi, ya Tuhan kami mohon kepadamu, hiburkan dan kuatkan mereka, sehingga dalam keadaan yang seperti ini mereka tetap merasakan bahwa semua ini terjadi bukan secara kebetulan, tapi ada tangan kasih Tuhan, tangan Tuhan yang penuh kuasa melakukan sesuatu, sehingga hal ini bukan menjadi celaka bagi kami, tapi adalah jalan Tuhan untuk semakin menyatakan berkat dan kuasa-Mu dalam diri, dalam keluarga setiap orang yang mengalaminya. Dan juga kami berdoa buat keluarga-keluarga yang merasakan
pada saat ini kesulitan ekonomi, pekerjaan yang tidak menentu, dan lain sebagainya. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau bersama dengan semua orang-orang yang mengalami kesulitan itu, Tuhan mencukupkan karena Tuhan pemilik segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sampai pada saat ini masih menantikan anak, untuk dia kasihi, dia dampingi, dia bimbing seturut dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Entah apapun yang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkannya, kami mohon kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, semua ini boleh berlalu dari dalam dirinya, sehingga mereka boleh mendapatkan karunia terindah dari Tuhan, yaitu anak untuk mereka kasihi. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk semua yang pada saat ini, orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit karena virus corona. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, sembuhkan mereka, bersihkan tubuhnya dari virus ini sehingga mereka mendapat kesehatan. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang memberikan vaksin. Dalam proses pemberian vaksin ini kami mohon kepadamu, Tuhan berkenan bekerja dan berkarya sehingga semuanya program ini dapat berjalan dengan baik, dan vaksin ini sungguh-sungguh bisa membantu kami rakyat Indonesia untuk mendapatkan kesehatan sehingga kami tidak terpapar virus corona. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semuanya dan ampunilah kami akan segala salah dan dosa kami sehingga kami layak untuk berdoa, layak untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan. Oleh karena itu, kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, tetap bahagia, hidup di dalam rancangan kasih dan kesetiaan Tuhan. Terima kasih.